Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Berhadapan dengan Kuyang di Tanah Kalimantan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Banyak hal yang dipercaya turun-temurun, yang kemudian menjadi sebuah legenda. Dan tak jarang kita harus bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Banjar, Kalimantan Selatan 1992. Ada perasaan sedih dan haru di hatiku pagi itu. Aku harus meninggalkan Kalimantan dan pulang kembali ke Jawa. Sebenarnya lewat surat, kedua orang tuaku sudah memintaku pulang beberapa bulan yang lalu. Alasannya karena bapak sudah semakin tua dan tak ada lagi yang menjalankan sawah dan mengelola ternak sapi, walau tak juga terlalu banyak. Tapi aku membalas surat itu dan mengatakan bahwa akan pulang nanti setelah anakku berumur minimal 3 atau 4 bulan. Sejak aku kecil, memang orang tuaku mengolah beberapa petak sawah yang tidak terlalu luas. Di samping memelihara sapi yang kata bapak bisa menjadi tabungan jika kelak ada kebutuhan. Dan sejak adikku menikah kemudian tinggal di Semarang, bapak dan ibu memang hanya tinggal berdua di rumah. Sejak merantau ke Kalimantan sekitar 7 tahun lalu, memang ekonomiku tidak serta-merta berubah dan meningkat drastis. Bahkan bisa dibilang tak jauh berbeda dengan kehidupanku di Salatiga kampungku. Tapi sejak sampai di Kalimantan yang awalnya karena diajak seorang teman, aku langsung jatuh cinta dengan tanah ini. Awalnya aku hanya berniat merantau dan bekerja di Kalimantan, tapi justru lama-lama ingin terus tinggal di pulau indah ini. Masyarakatnya begitu ramah dan kerukunan di antara kami sangat bisa kurasakan. Aku dan istriku yang seorang pendatang merasa diperlakukan dengan sangat baik. Namaku Parman dan istriku bernama Lili. Seperti juga aku, Lili adalah pendatang dari Jawa Tengah bersama orang tuanya. Hanya saja sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu kami menikah, orang tuanya kembali ke Jawa dan Lili tinggal bersamaku di Kalimantan. Kenangan-kenangan indah yang 7 tahun kujalani benar-benar tak mudah kulupakan. Tapi ada juga kenangan mengerikan yang pernah kualami. Sekitar 4 bulan lalu, istriku hamil besar dan menjelang melahirkan. Sejak hamil muda, memang ada sesuatu yang sangat kukhawatirkan, yaitu tentang Kuyang. Hantu jadi-jadian yang konon sebenarnya adalah manusia, yang mempunyai ilmu khusus dengan tujuan kekuatan, panjang umur, dan sebagainya. Selama di sana, aku memang beberapa kali bersama warga berjaga-jaga setiap ada orang yang mau melahirkan. Aku bahkan pernah melihat langsung bentuknya. Walau tak terlalu jelas, tapi aku bisa melihat kepala seorang perempuan yang terbang melayang bersama organ-organ dalamnya. Ketika pertama kali melihat makhluk itu, aku langsung teringat gambaran tentang wujudnya dari cerita beberapa tetanggaku. Dan yang terlihat di mataku benar-benar sama persis dengan yang berkali-kali ku dengar tentang Kuyang. Pak Sarkani
salah satu orang berpengaruh di kampungku, seringkali memimpin acara-acara seperti itu. Beliau adalah tokoh adat yang juga sangat baik dan ramah. Kebetulan rumahnya sangat dekat dengan rumahku, dan selama ini aku sering berkunjung ke sana dan ngobrol dengan beliau. Dari Pak Sarkani pula aku mendengar tentang kisah yang menyangkut kuyang. Katanya banyak versi tentang asal-usul kuyang. Hanya saja menurut Pak Sarkani, yang paling sering didengarnya adalah bahwa kuyang sebenarnya manusia, pelaku semacam ilmu hitam. Orang yang mempunyai ilmu kuyang konon bisa mendapat umur yang sangat panjang. Hanya saja dia harus meminum darah manusia. Biasanya darah ibu yang hamil atau melahirkan. Termasuk bayi yang baru lahir, katanya adalah salah satu sasaran dari kuyang. Bahkan pernah ada cerita ketika salah satu tetanggaku mengalami lebam di pangkal lengannya. Menurut Pak Sarkani, ada kemungkinan itu karena dikucup kuyang. Legenda dan cerita tentang kuyang memang sangat populer di seantero tanah Kalimantan. Mungkin seperti santet di Jawa, atau legenda Nyi Roro Kidul yang juga sangat populer di sepanjang Pulau Jawa bagian selatan. Sejak seminggu sebelum istriku melahirkan, suasana memang menjadi mencekam. Dengan dipimpin Pak Sarkani, beberapa tetangga ikut membantu menjaga istriku. Aku sempat disarankan menaruh bawang merah, sisir dan cermin di dekat posisi istriku tidur. Konon itu akan cukup membantu mencegah kedatangan atau gangguan dari kuyang. Malam itu Pak Asmadi, salah satu tetanggaku, yang berteriak duluan bahwa ada kuyang yang terlihat terbang melayang. Biasanya aku ikut bergabung dalam pengejaran setiap kali ada teriakan seperti itu. Tapi kali ini Pak Sarkani menahanku. Ketika beberapa tetangga mengejar, aku dan Pak Sarkani tetap berjaga di depan rumah. Karena dikhawatirkan jika semuanya mengejar dan menjauh, justru tidak ada yang berjaga di rumah. Sebenarnya ada kecurigaan pada seseorang di kampung sebelah yang oleh beberapa warga dicurigai sebagai pemilik ilmu kuyang. Seorang wanita setengah baya yang sering dipergoki warga mengenakan kain semacam sal atau selendang untuk menutup lehernya. Dari yang pernah kudengar, itu adalah salah satu tanda dari pemilik ilmu kuyang. Walau tentu tidak menjadi jaminan pasti. Menurut informasi yang kudengar, kain itu sengaja untuk menutupi leher yang katanya ada semacam batas penanda antara tubuh dengan kepala yang ketika berubah menjadi kuyang akan terlepas dan terbang mengerikan dengan membawa organ-organ dalamnya. Selain itu, ada juga yang mengatakan di rumah ibu itu ada jendela kecil di bagian atas yang sepertinya tak ada manfaat yang jelas. Konon pula, itu juga salah satu tanda dari orang yang kemungkinan memiliki ilmu kuyang. Walau lagi-lagi tidak juga bisa menjadi jaminan pasti bahwa pemilik rumah seperti itu mempunyai ilmu kuyang. Lagi-lagi Pak Sarkani terlihat bijak. Beliau menyarankan agar kami tidak asal-asalan menuduh siapapun. Di tanah Kalimantan yang lama-lama aku makin jatuh cinta tinggal di sini, cerita tentang kuyang memang sering terdengar. Sedikit banyak mirip dengan yang pernah kudengar tentang ilmu santet di Jawa, bahwa ada orang yang dipercaya menganut ilmu hitam itu. Entah kapan awal mula adanya kuyang.
Karena itu seperti sesuatu yang sudah lama turun-temurun. Seperti halnya beberapa kisah tentang ilmu hitam yang tersebar di banyak tempat di Indonesia, tak jarang pemilik ilmu itu mendapatkannya karena harus menerima warisan ilmu, yang konon untuk memudahkan sang pemilik sebelumnya ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi, banyak pemilik ilmu kuyang yang sebenarnya hanya terpaksa hidup bersama ilmu hitam itu bersemayam dalam dirinya. Tentu saja itu sangat meresahkan warga dan rawan menimbulkan suasana rusuh ketika ada orang yang dituduh memiliki ilmu itu. Dalam kondisi seperti itulah diperlukan orang bijak untuk meredam tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar. Di lingkunganku, Pak Sarkanilah tokoh seperti itu. Salah satu kisah paling mengerikan yang pernah kudengar adalah dulu ada orang yang ketika melahirkan, bahkan bidan harus berhadapan dengan kuyang demi memperebutkan bayi yang baru saja dilahirkan. Cerita-cerita seperti itu tentu membuat merinding siapapun yang mendengar. Pernah suatu malam, aku melihatnya langsung di pepohonan tak terlalu jauh dari rumah. Awalnya seperti kilatan cahaya yang cukup terang. Aku yang spontan mengarahkan senter melihat kepala berwajah seorang perempuan yang melayang dengan organ-organ dalam tubuhnya. Kakiku gemetar terutama ketika kuyang itu menatap ke arahku. Rasanya aliran darahku berhenti tiba-tiba. Mendengar cerita tentang kuyang memang sudah terlalu sering sejak aku datang di kampung ini. Tapi melihat langsung penampakannya ternyata berkali-kali lipat lebih mengerikan. Untungnya setelah sempat melafalkan bermacam doa dan ayat, aku berhasil lari setelah sempat terpaku terdiam beberapa saat. Setelah pengejaran malam itu, Pak Asmadi pula yang mengabarkan pada aku dan Pak Sarkani bahwa kuyang tadi setelah dikejar ternyata menuju ke arah kampung sebelah, tempat tinggal seorang ibu setengah baya yang selama ini dicurigai sebagai pemilik ilmu itu. Lagi-lagi Pak Sarkani meredam kegaduhan. Pak Sarkani belum terlalu tua, umurnya sekitar 50-an. Hampir setiap hari aku ngobrol asik dengan beliau. Banyak hal yang kupelajari dari Pak Sarkani, terutama tentang keramahan warga Kalimantan, juga tentang mitos-mitos atau cerita apapun yang beredar di sana. Dan tentu kuyang adalah salah satunya. Kata Pak Sarkani, yang paling berbahaya bagi pemilik ilmu kuyang adalah ketika dia sedang beraksi dan tubuh yang ditinggalkan ditemukan oleh orang lain. Ke dalam tubuh itu bisa dimasukkan beraneka barang, termasuk macam-macam barang tajam. Dan itu adalah cara terbaik untuk melumpuhkannya. Hanya saja itu tentu tidak mudah, karena orang yang menguasai ilmu kuyang selain bisa terbang melayang, harus mempersiapkan tempat khusus yang benar-benar aman untuk meninggalkan tubuhnya. Keesokan malamnya, suasana lebih menegangkan. Bukan hanya Pak Asmadi, teriakan tentang adanya kuyang juga terdengar dari warga lain. Karena kebetulan di lingkunganku hanya istriku yang hampir melahirkan, semua sepakat bahwa istrikulah target dari kuyang itu, sehingga terus berkeliaran di sekitar tempat kami berjaga-jaga. Ketika rombongan pengejar terdengar makin jauh, tiba-tiba telingaku menangkap sesuatu di belakang rumah. Karena penasaran, aku pun segera ke sana berbekal senter.
Kali ini Pak Sarkani tak menahanku. Hanya saja beliau tetap berjaga di depan rumah sambil terus memperhatikan sekeliling. Awalnya yang kulihat pertama adalah rambut yang seperti bersembunyi di dedaunan sebuah pohon yang tidak terlalu tinggi. Dengan hati bergemuruh karena takut, aku makin yakin yang sedang kulihat adalah rambut yang terurai panjang. Sesaat kemudian ada gerakan dan wajahnya menyembul dari dedaunan itu. Ternyata benar, kuyang itu ada di sana. Entah dia sedang tersenyum atau marah. Aku melihat barisan giginya dan seperti ada taring tajam di sana. Yang paling membuatku takut adalah wajah tanpa tubuh itu lalu menatap tajam ke arahku. Kali ini aku menangkap sebuah tatapan kemarahan. Entah berapa lama kami saling beradu pandang. Yang pasti sekujur tubuhku gemetar. Dan ketika otakku mulai sedikit pulih dari ketakutan, aku langsung berteriak. Kuyang itu lalu terbang melesat dan menjauh tak lama setelah Pak Sarkani datang menyambut teriakanku. Tapi kengerian belum berhenti. Tak lama kemudian terdengar teriakan dari istriku dari dalam rumah. Aku dan Pak Sarkani lalu tersadar tak ada yang berjaga di rumah. Karena rombongan pengejar kuyang entah sedang menuju ke arah mana. Aku pun segera berlari dan langsung masuk ke dalam kamar. Pak Sarkani mengikuti dari belakang. Ternyata istriku sedang duduk meringkuk di atas kasur. Masih terdengar jelas suara tangisnya. Wajahnya begitu pucat karena ketakutan. Setelah ku peluk, dia mulai bercerita. Katanya tadi dia tertidur. Tapi entah kenapa, tiba-tiba merasa terbangun dan ada sekelebat bayangan yang terlihat melintas di luar kamar. Awalnya istriku tak langsung berteriak. Tapi tak lama kemudian, ada wajah perempuan dengan rambut terurai panjang yang tiba-tiba di depan pintu kamar. Dan dia terbang tanpa tubuh. Kata istriku, bukan hanya wajahnya yang terlihat, tapi usus dan jantungnya juga terlihat jelas di matanya. Pada saat itulah dia berteriak sekencang-kencangnya, yang kemudian membuat aku dan Pak Sarkani segera berlari menghampiri. Tak lama setelah itu, rombongan pengejar kuyang datang. Informasinya sama dengan tadi malam. Dari arah kuyang itu terbang dan lalu menghilang, tujuannya ke kampung sebelah tempat ibu terduga itu tinggal. Dalam suasana tegang itu, lagi-lagi Pak Sarkani menenangkan. Kata beliau, fokus sekarang bukanlah pada tuduhan siapa pemilik ilmu kuyang, tapi yang paling penting adalah keselamatan istri dan bayiku. Apalagi, kata Pak Sarkani, jikapun tuduhan itu benar dan misalnya kita bisa melumpuhkan, tidak menutup kemungkinan akan ada gangguan kuyang lain. Karena pemilik ilmu kuyang tentu bukan hanya satu orang. Lagi-lagi penjelasan dan suara dari Pak Sarkani terdengar begitu berwibawa. Akhirnya malam itu semua warga yang berjaga diminta untuk tidak terlalu jauh dari rumah. Istilah dari Pak Sarkani, kita semua harus bertahan dulu. Yang penting jangan sampai kuyang masuk dalam kondisi tak ada orang yang berjaga. Keesokan malamnya kejadiannya mirip. Terdengar teriakan kuyang dari salah satu orang yang ikut berjaga. Pak Sarkani minta semuanya tenang dan tak beranjak dari rumahku.
Kata beliau, kuyang yang mengganggu kali ini ternyata cukup kuat. Aku tentu tak paham tentang itu. Hanya saja, dalam situasi mencekam seperti ini, aku yakin suara yang paling layak didengarkan adalah pendapat Pak Sarkani. Masing-masing warga yang memegang senter terus mengarahkan cahaya ke segala arah. Dan sekitar jam 12 malam, aku melihat lagi makhluk itu. Cukup jauh di depan rumah, aku melihat kilatan cahaya awalnya. Setelah senter kuarahkan ke sana, terlihat wajah itu lagi. Bahkan rasanya kali ini lebih jelas. Tiba-tiba menatap tajam ke arahku, dan kejadian itu berlangsung sekitar 4 atau 5 detik. Sebelum tiba-tiba dia melesat lagi dan menghilang. Aku semakin yakin kuyang kali ini benar-benar mengincar istriku. Aku kemudian menceritakan itu pada Pak Sarkani, dan saran beliau sama, bahwa kita tetap harus berjaga dan berhati-hati. Karena kata beliau, kuyang kali ini memang cukup kuat. Keesokan harinya, atas saran dari Pak Sarkani dan istrinya, aku memanggil seorang dukun bayi. Aku yang belum punya pengalaman mempunyai anak, mendengar saran dari Bu Sarkani. Kata beliau, sepertinya istriku akan melahirkan tidak lama lagi dari tanda-tandanya. Dan malam harinya, kuyang itu benar-benar datang lagi. Detik-detik menjelang melahirkan, istriku di kamar didampingi sang dukun bayi, anaknya yang juga semacam asisten, dan Bu Sarkani. Sedangkan aku diminta bergabung dengan tetangga yang berjaga di depan rumah. Teriakan pertama datang dari Bu Sarkani di dalam kamar. Sekitar 10 orang kemudian masuk ke rumah kecilku. Sebagian membawa kayu yang di ujungnya diikatkan kain yang diolesi minyak tanah dan dibakar. Bu Sarkani mengaku melihat kuyang datang melesat. Dari wajahnya, kata Bu Sarkani, kuyang itu terlihat sangat memperhatikan istriku, walau hanya beberapa detik. Tapi langsung hilang begitu beliau berteriak. Setelah banyak orang masuk ke dalam rumah, teriakan ganti terdengar dari arah depan. Sekitar 10-an orang yang berjaga di sana langsung berlari mengejar. Walau tak lama kemudian mereka langsung kembali. Karena pesan dari Pak Sarkani, jangan terlalu jauh meninggalkan rumahku. Dan yang lebih mendebarkan, pengakuan dari dukun bayi, bahwa ketika istriku melahirkan, dia merasakan ada sosok lain yang duduk di dekatnya. Tapi kali ini dia mengaku tak melihat. Hanya mungkin karena pengalaman yang sudah bertahun-tahun sebagai dukun bayi, firasatnya mengatakan bahwa ada sosok lain yang menunggu kelahiran bayiku. Bukan hanya sang dukun, si kuyang juga menunggu detik-detik itu. Aku tentu langsung teringat cerita tentang dulu ada bidan yang bahkan harus berebut bayi dengan kuyang. Yang di tempatku, cerita itu cukup populer, walau aku tidak menyaksikannya sendiri. Untungnya, kata si dukun bayi, setelah dia terus melafalkan doa, perasaannya mengatakan bahwa kuyang itu telah pergi. Dan istriku pun melahirkan dengan selamat. Aku kemudian membuat syukuran kecil-kecilan atas lahirnya malaikat kecilku. Pak Sarkani juga memintaku untuk memasang tali ijuk yang dibentangkan di depan rumah. Kata beliau, kuyang tidak serta-merta pergi setelah bayi lahir. Dan itu adalah salah satu cara yang dipercaya turun-temurun
untuk mencegah masuknya kuyang. Filosofinya sederhana. Kuyang akan khawatir karena ketika dia terbang melayang dan tersangkut tali ijuk, organ dalamnya akan tergores. Entahlah, tapi yang jelas, karena aku juga percaya saran dari Pak Sarkani, aku pun memasang tali seperti yang beliau minta. Ketika bayiku berumur 1 bulan, suasana sudah cukup aman. Tapi gangguan berpindah ke tetanggaku yang jaraknya sekitar 100 meteran. Kondisinya sama. Istrinya juga sedang menunggu detik-detik melahirkan. Tentu saja kali ini posisiku berbeda. Aku tergabung dalam rombongan penjaga dan pengejar kuyang. Dan pada satu momen, ketika aku sendiri dan terpisah dari rombongan pengejar lain, lagi-lagi aku harus bertatap muka dengan makhluk mengerikan itu. Kejadiannya mirip. Awalnya ada kilatan cahaya yang terbang, lalu tiba-tiba sekitar 4 atau 5 meter di depanku, wajah perempuan tanpa badan itu tiba-tiba hinggap di sebuah ranting pohon. Dan matanya menatap ke arahku. Kurasakan tatapannya begitu tajam. Lalu aku berteriak mengabari warga lain tentang adanya kuyang. Sambil melafalkan beraneka doa, batang kayu yang di ujungnya ada kain yang kubakar, kuarahkan ke kuyang itu. Tak lama setelah kedatangan rombongan lain, makhluk itu terbang melesat dan lenyap di telan malam. Untungnya, akhirnya tetanggaku juga berhasil melahirkan dengan selamat. Dan sekitar 3 minggu kemudian, terdengar kabar dari kampung tetangga bahwa sang ibu yang pernah diduga sebagai pemilik ilmu kuyang sudah meninggal. Kampung kami memang hanya bertetangga, tapi secara jarak cukup jauh. Konon, ketika meninggal, tanda-tanda yang terlihat adalah karena tubuhnya ditemukan oleh seseorang, dan di dalamnya telah terisi batu dan beraneka barang tajam. Intinya, seperti yang pernah diceritakan Pak Sarkani tentang cara melumpuhkan kuyang. Dan menurut kabar yang beredar, semua warga di sekitarnya semacam sepakat bahwa ibu itu adalah pemilik ilmu kuyang selama hidupnya. Semua kisah dan kenangan itu terus terngiang di benakku. Bahkan sepanjang perjalanan ke Banjarmasin yang kami didampingi oleh Pak Sarkani dan istrinya. Pak Sarkani berkali-kali mengatakan agar kelak aku di Jawa jangan sampai melupakan mereka berdua. Kata beliau, persaudaraan dan kekeluargaan harus tetap dijaga, walau lautan luas memisahkan kami. Sambil terus mengangguk, aku berkaca-kaca mendengar itu. Rasanya ada kesedihan yang luar biasa besar ketika harus meninggalkan tanah ini. Setelah sampai di Banjarmasin, sambil menunggu keberangkatan kapal ke Surabaya, aku diminta istirahat di rumah salah satu anak Pak Sarkani. Kebetulan beliau mempunyai 2 anak, yang dua-duanya tinggal di Banjarmasin sejak tak lama setelah menikah. Anak Pak Sarkani ternyata sama ramahnya dengan bapaknya. Kami pun ngobrol akrab di sana, sambil menikmati kopi dan aneka gorengan yang terhidang di atas meja. Mungkin karena kami terlihat keletihan, aku, istri dan anakku lalu diminta istirahat di kamar depan. Setelah mengucapkan terima kasih, aku mandi dan lalu masuk ke kamar depan itu. Badanku benar-benar terasa capek dan sepertinya memang butuh istirahat. Tapi semua kengerian ternyata belum berakhir. Belum lama aku berbaring,
aku mendengar suara gaduh di ruang tamu. Aku pun segera berlari ke sana. Ternyata apa yang kulihat jauh lebih menakutkan. Bu Sarkani terlihat menangis meringkuk di sudut ruang tamu. Sedangkan Pak Sarkani kulihat sedang bergelut dengan kepala tanpa badan. Mereka terlibat perkelahian sangat sengit dan mencekam. Aku yang sebenarnya ingin berlari membantu, entah kenapa terasa tiba-tiba tak bisa beranjak. Seperti ada kekuatan sangat besar tak terlihat yang sedang menahan kaki dan tanganku. Aku pun hanya bisa meronta, tapi selalu tak bisa menggerakkan kakiku selangkah pun. Tenggorokanku juga seperti tersekat sesuatu sehingga aku begitu sulit bersuara. Otakku sampai pada sebuah kesimpulan penting, yaitu Kuyang mengejar kami sampai ke Banjarmasin. Mungkin dia balas dendam karena tak berhasil menjalankan aksinya beberapa bulan yang lalu. Dan aku menduga, kali ini Pak Sarkani yang jadi sasaran karena selama ini beliaulah yang selalu memimpin rombongan yang menjaga istriku dari serangan Kuyang. Tepat di depanku, Pak Sarkani terus meronta, berusaha melawan sekaligus mempertahankan diri. Dan pada satu momen, Kuyang itu berhasil mendaratkan taring tajamnya tepat di leher Pak Sarkani. Darah mengucur deras dan perlahan tubuh Pak Sarkani terjatuh ke lantai. Suara nafasnya terputus dan terdengar sangat memilukan. Sesaat kemudian, dengan mulut berlumur darah, Kuyang itu menatap ke arahku. Lalu dia seperti tertawa puas. Tak ada kalimat apapun yang diucapkannya, tapi aku merasa tawanya benar-benar mengandung kepuasan. Tak lama kemudian, tiba-tiba dia melesat terbang dan kemudian menghilang. Dan pada saat itu, kakiku mulai berhasil kugerakkan. Bersama dengan bangkitnya Bu Sarkani, aku berlari dan langsung memeluk tubuh Pak Sarkani yang bersimbah darah di lantai. Aku yang panik segera berlari keluar untuk mencari pertolongan. Mungkin karena terlalu terburu, keningku terbentur daun pintu. Tiba-tiba aku merasakan pusing yang luar biasa, dan aku merasa seperti mau pingsan. Kemudian aku langsung bangkit dan duduk dengan nafas tersengal. Ternyata aku baru terbangun. Ada kelegaan luar biasa karena apa yang baru kualami hanyalah mimpi. Istri dan anakku kulihat sedang pulas tertidur di sampingku. Aku lalu bergegas ke ruang tamu yang kebetulan di sana Pak Sarkani sedang duduk sendiri menikmati kopi. Beliau langsung tersenyum ketika aku menceritakan mimpi yang baru kualami. Dengan bijak dan berwibawa, beliau lalu mengatakan, "Gak usah terlalu khawatir mas, banyak berdoa saja." Lagi-lagi aku mengangguk sopan dan lalu naluri menuntunku untuk langsung memeluk Pak Sarkani. Beliau terus mengusap-usap punggungku sambil mengulangi pesannya, bahwa persaudaraan dan kekeluargaan jangan sampai terputus. Waktu terus berjalan dan kami diantar sampai naik ke kapal oleh Pak Sarkani, istri dan anaknya. Sambil berderai air mata, aku dan istriku terus melambaikan tangan. Begitu banyak cerita yang kubawa dari Kalimantan, termasuk tentang Kuyang yang sangat melegenda. Dalam hati aku berjanji akan memegang kuat pesan dari Pak Sarkani
bahwa kelak ketika sudah di Jawa, persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami tidak boleh putus. Selama ini, karena kebaikan dan keramahannya, beliau berdua memang kuanggap seperti orang tua sendiri. Terlalu banyak bantuan beliau yang kami rasakan, termasuk mencarikan pembeli karena rumahku jual menjelang kepulangan ke Jawa. Aku juga berjanji, kelak jika ada rezeki, aku akan mengunjungi beliau dan bersilaturahmi. Perlahan, kapal bergerak meninggalkan pelabuhan. Aku dan istriku terus melambaikan tangan dan bersiap meninggalkan tanah Kalimantan yang penuh kenangan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami berhadapan dengan kuyang di tanah Kalimantan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.